Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Jumpa lagi dengan Ibu Adrawati dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, dan situasi kita seperti saat ini, tetapi tidak menyurutkan langkah kita semua untuk tetap belajar seperti biasa. Ya, Ibu tahu kita tidak bisa untuk bertatap muka secara langsung. Nah, inilah pengganti kita untuk belajar kita pada hari ini. Ananda, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bagaimana Ananda? Sudah siap? Ibu yakin dan percaya tentu Ananda sudah siap untuk belajar. Baiklah Ananda, pada pertemuan kelima ini dengan tema yang sama, tema berita, sedangkan subtema kita pada hari ini adalah menyajikan teks berita secara tulisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan Ananda nanti dapat yang pertama menjelaskan hal-hal yang harus Ananda perhatikan dalam menulis berita. Tujuan yang kedua, Ananda harus bisa menjelaskan langkah-langkah berita. Yang ketiga, Ananda bisa menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara tulisan. Nah, ini nantinya tentu setelah contoh yang Ibu berikan. Baiklah Ananda, siap untuk menyimak? Oke, siap. Ananda, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis berita. Yang pertama, tulisan berita harus dapat menyentuh kebutuhan manusia akan informasi. Nah, ini ada keterkaitannya dengan hal yang harus diperhatikan dalam menulis berita. Dua, itu harus aktual. Artinya apa Ananda? Di samping berita itu harus menyentuh kebutuhan manusia, berita itu harus aktual. Artinya lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Lagi hangat-hangatnya berita itu di telinga masyarakat kita saat ini. Itu yang dikatakan aktual. Kemudian yang ketiga adalah cepat, singkat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ananda, yang keempat, tulisan harus dapat menjawab pertanyaan 5W1H. Nah Ananda, ini berkaitan dengan pertemuan kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa unsur-unsur teks berita itu adalah 5W1H atau kita kenal dengan istilah adiksimba. Baik Ananda, bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis berita? Yang pertama Ananda, memilih peristiwa yang akan diberitakan. Nah, Ananda kira-kira memilih berita apa? Ananda harus seleksi terlebih dahulu. Yang kedua, berberita. Nah Ananda, setelah Ananda pilih berita yang akan Ananda beritakan atau Ananda sajikan, Ananda harus tentukan sumber beritanya. Dari mana sumber beritanya? Kepada siapa Ananda akan minta informasinya? Nah, baru yang ketiga Ananda mendatangi sumber informasi.
Apa ini gunanya Ananda? Untuk Ananda mendapatkan berita yang akan Ananda tulis nantinya. Kemudian setelah Ananda mendatangi sumber berita, dengan sumber berita Ananda mencatat fakta-fakta penting atau informasi penting dari sumber berita tadi. Jadi jangan lupa Ananda catat. Oke, setelah Ananda catat informasi penting atau fakta-fakta penting dari berita tersebut, baru nanti Ananda susun kerangka beritanya. Nah, Ananda susun kerangka beritanya, jangan lupa perhatikan unsur 5W. 1H menyusun kerangka berita. Nah, setelah Ananda susun kerangka berita, baru nanti Ananda kembangkan menjadi teks berita. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya Ananda perhatikan contoh yang Ibu berikan ini. Nah, kira-kira Ananda kolomnya boleh Ananda buat seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Kalau Ananda sudah dapat nanti beritanya ya dari sumber berita, yang pertama, kolom pertama nanti Ananda buat unsur-unsur beritanya. Nah, sebaiknya Ananda gunakan adiksi. Kan 5W1A boleh. Nah, ini Ananda. Oke, setelah Ananda buat unsur-unsur berita, nanti buat pertanyaannya pada kolom yang kedua. Nah, sesuaikan Ananda. Kolom yang ketiga baru buat nanti kerangkanya. Nah, apa intinya atau sumber-sumber informasi nanti Ananda masukkan ke dalam kerangka ini. Nah, Ibu contohkan. Yang pertama, itu apa? Apa peristiwa yang terjadi? Nah, di sini Ibu mencontohkan ya, kebetulan berita Ibu dapat pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Ini contoh bebas polusi. Ini contoh Ananda. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo ya, di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, ini pelaksananya Ananda tersebut terjadi. Nah, ini berhubungan dengan waktu. Nah, peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016. Berita yang Ibu sajikan ini Ananda. Nah, Ananda baru kemudian si di sini adalah siapa? Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, yang terlibat dalam peristiwa yang Ibu sajikan ini ada 4 orang Ananda. Siapa? Satrio Adi kelas 12. Kemudian Lutfiatul Laili kelas 11. Kemudian yang ketiga Safi 11. Dan kepseknya atau kepala sekolahnya Wigat Ningsih Ananda. Nah, kita masuk kepada unsur-unsur berita berikutnya, itu mengapa. Nah, mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Nah, alasan mengapa peristiwa ini diperlukan, Ananda tulislah pada kerangka ini. Nah, di sini dikemukakan bahwa alasannya adalah sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah serta perkembangan ipteks. Nah, Ananda yang terakhir, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, bagaimana ini menyangkut tentang prosesnya Ananda. Prosesnya kegiatan itu bagaimana? Nah, itulah yang Ananda ceritakan nanti pada teks beritanya. Nah, di sini pada kolom ini bagaimana prosesnya sangat menarik perhatian dan banyak mendapat respon positif dari banyak pihak atau dari berbagai pihak. Nah, Ananda, untuk lebih jelasnya silahkan Ananda simak teks berikut ini. Nah, Ananda perhatikan juga unsur-unsur atau kerangka yang Ibu tulis tadi. Oke, Ananda silakan menyimak.
Ananda. Kita lanjut. Yang Ibu tulis ini sudah dikembangkan, sudah dijadikan teks berita Ananda. Dari mana? Dari unsur-unsur berita yang kita tulis dalam bentuk kolom tadi. Nah, ini sambungan dari teks beritanya. Dibaca Ananda supaya paham. Oke, baik Ananda. Nah, ini yang berikut. Nah, jadi dari inti-inti berita tadi, dari fakta-fakta yang kita kumpulkan tadi, kita kembangkan menjadi sebuah teks berita. Nah, dalam mengembangkannya jangan melupakan unsur 5W1H atau adik Simba. Ananda, dalam membuat sebuah teks berita perhatikan strukturnya, begitu juga kebahasaannya. Ingat, strukturnya menggunakan struktur piramida terbalik. Nah, kebahasanya juga harus Ananda perhatikan. Ibu rasa Ananda hebat, Ananda paham. Kalau belum, silakan Ananda nanti berikan komentarnya atau pertanyaannya di chat yang sudah kita bentuk atau di chat kelas kita masing-masing. Boleh juga Ananda nanti dalam blog juga boleh, dalam classroom juga boleh. Ananda, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah pepatah. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Artinya Ananda, kalau kita menginginkan sesuatu dengan perjuangan yang keras, haruslah dengan kegigihan, haruslah dengan usaha. Ananda, Ibu yakin Ananda orang yang hebat. Tentu Ananda menginginkan kesuksesan. Oleh karena itu Ananda, jangan lupa teruslah belajar. Jangan lupa teruslah belajar. Gapailah impianmu, gapailah cita-citamu dengan kegigihan. Baiklah Ananda, jumpa lagi dengan Ibu Adrawati pada pertemuan kedua.